Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali pada pagi ini di Agria News edisi 2 Mei 2021 bersama saya Abigail Christine. Sejumlah informasi akan kami hadirkan kepada Anda pada pagi ini secara lengkap dan mendalam. Inilah Agria News hanya di Vokasi TV. Saudara, informasi Agria News akan kami awali dengan relokasi pedagang Malabar. Sebanyak 150 pedagang sepanjang Jalan Malabar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, membongkar lapaknya sendiri. Setelah melakukan sosialisasi persuasif guna menormalisasi tempat saluran air dan ruang terbuka hijau, pedagang sepanjang Jalan Malabar direlokasikan ke Kelurahan Tegalega. Aktivitas pedagang di atas tempat saluran air disebut tidak sesuai dengan apa yang diperuntukkan, yaitu sebagai lahan terbuka hijau. Ini memang melihat dari kondisi pedagang kaki lima yang ada di sepanjang Jalan Malabar ini tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan peruntukannya. Karena peruntukan di Jalan Malabar itu untuk ruang terbuka hijau, sedangkan mereka itu memposisikan menempati di atas trotoar dan juga di atas saluran air misalnya. Sehingga itu perlu kami tertibkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebenarnya mereka itu sudah menempati bertahun-tahun. Kita tidak melakukan penertiban dan mereka tidak membayar pajak karena memang bisa disebut tidak diperbolehkan gitu atau ilegal gitu. Sehingga itu perlu kita tertibkan. Maka kita lakukan pemberitahuan kepada pedagang untuk mengosongkan, membongkar lapaknya sendiri. Kebijakan relokasi tentu saja tak luput dari keluhan pedagang yang terpaksa membongkar pasang tokonya untuk menempati tempat relokasi. Ada dampaknya yang pelanggan-pelanggannya pada nggak tahu pindah kemananya. Dampaknya ya ke situ, kehilangan para pelanggannya. Tim Liputan Agria News melaporkan untuk Vokasi TV. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kota Bogor kembali menerapkan ganjil genap guna mencegah potensi penularan COVID-19 jelang berbuka puasa. Penerapan ganjil genap alias GAGE diberlakukan di seputaran sistem satu arah atau Kebun Raya Bogor mulai tanggal 1 Mei setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Umumnya masalah peningkatan jumlah kasus COVID, Pak, di Kota Bogor. Nah, untuk itu di edisi bulan Ramadan banyak warga Bogor antar kecamatan berpindah tempat untuk mencari takjil ataupun jalan sore lah, ngabuburit. Untuk ganjil genap saat ini kita mengurangi peredaran dari wilayah lain, kecamatan lain ke kecamatan yang satu, itu kita kurangin untuk jumlah berkumpul-kumpulnya. Kita lebih baik laksanakan ibadah, berpuasa, berbuka puasa bersama keluarga di rumah. Dalam mengawasi pemberlakuan sistem GAGE, pemerintah Kota Bogor bekerja sama dengan Kapolresta Bogor, diikuti dengan personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Dishub untuk mengantisipasi arus buangan kendara. Waktu itu diambil ketika kondisinya sudah tinggi. Jadi Bogor zona merah juga, ini berulang kali. Sekarang sebetulnya belum tinggi, tapi ini hanya aba-aba saja. Ini ada prakondisi mengingatkan. Kenapa? Karena ada konsekuensi pada sektor ekonomi. Kalau kita ambil GAGE total seperti waktu itu, tentu ekonomi akan terpukul. Nah, waktu itu kan remnya dalam. Kalau sekarang baru aba-aba saja, karena belum naik drastis, hanya ada indikasi menaik. Ya, tapi hari ini pesan kita kepada keluarga Bogor adalah Satgas mengingatkan pada warga untuk mengurangi mobilitas. Berulang kali sudah ditegaskan oleh Presiden, Indonesia akan menjadi India kedua apabila kita lalai. Nah, karena itu kita mengambil langkah-langkah cepat untuk mengingatkan terus kepada warga bahwa kondisinya belum aman. Ya, tapi saya lihat kan ini bukannya warga pergi darurat ya, ini warga jalan-jalan, ya, warga ini ngabuburit. Kita ingin mempertahankan kondisi COVID yang landai ini paling tidak sampai seminggu setelah Lebaran. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Agria News edisi 2 Mei 2021. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Abigail Christine, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Sekali lagi diskusikan, ini adalah sesuai dengan aturan perwali yang telah kita sepakati bersama.
Redaksi dalam berita sangat penting. Berita harus memberikan informasi yang jelas dan dapat dipercaya bagi pembacanya. Informasi dapat menghilangkan ketidakpastian yang terjadi di masyarakat. Dari sini dapat kita ketahui bahwa pedagang-pedagang Malabar direlokasikan karena tempat trotoar tersebut bukan diperuntukkan bagi pedagang, melainkan untuk saluran air dan ruang terbuka hijau. Dampak adalah seberapa besar impact suatu kejadian. Dalam berita 1, terdapat 150 pedagang yang ikut terkena dampak relokasi di Malabar. Lalu dampaknya untuk lingkungan Malabar, maka saluran air yang ada di bawah trotoar tersebut akan dapat difungsikan dengan baik. Keaktualan sebuah berita sangat penting. Terdapat 3 kategori aktual, yaitu aktual kalender, aktual waktu, dan aktual masalah. Berita 1 bernilai aktual masalah sebab pembangunan ruang terbuka hijau serta relokasi bongkar pasang pedagang masih sedang diproses. Dapat disimpulkan bahwa berita yang berkaitan dengan hal ini masih bernilai tinggi sebab masih hangat diperbincangkan. Proximity. Kedekatan suatu berita dengan seseorang akan mempengaruhi ketertarikan orang tersebut terhadap suatu berita. Ada 2 macam kedekatan, yaitu kedekatan secara geografis dan kedekatan secara psikologis. Berita 1 bernilai kedekatan geografis karena berita relokasi pedagang Malabar tentu akan lebih menarik bagi orang-orang yang tinggal di Malabar daripada bagi penduduk Ciseeng dan sebagainya. Informasi. Berita 2 mengandung informasi ganjil genap yang dimulai sejak 1 Mei 2021. Seluruh pengendara yang plat nomornya tidak sesuai dengan tanggal pada hari itu, maka akan dialihkan ke arus buangan. Hal ini juga diikuti dengan himbauan Bima Arya selaku wali kota untuk tetap di rumah selama jam ngabuburit. Dampak. Berita 2 memiliki dampak bagi setiap pengendara yang melewati jalan seputaran SSA karena harus mengikuti ketentuan plat nomor yang menyesuaikan dengan tanggal pada hari itu. Sementara dampak bagi lalu lintas Kota Bogor, tentunya peredaran kendaraan dapat lebih ditekan dan jumlah pengendara dapat dikontrol agar tidak membludak, terutama saat jam ngabuburit. Berita 2 mengandung nilai aktual waktu, sebab peristiwa ganjil genap tengah terjadi di tanggal 1 dan 2 Mei 2021. Kedekatan geografis. Ganjil genap di Kota Bogor berpengaruh terhadap masyarakat Kota Bogor. Ganjil genap yang terjadi di Kota Bogor mungkin akan berbeda di kota lain, sehingga berita ini memiliki nilai kedekatan secara geografis. Terima kasih telah menyaksikan video tugas State News TPMB. Mohon maaf jika terdapat kesalahan penulisan atau perkataan yang kurang berkenan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa.